Kita sepakat? Orang tua botak berjubah hitam compang-camping itu menatap Mu Chen dengan matanya yang keruh. Ya. Mu Chen mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Meskipun berbahaya, aku ragu senior tak akan membunuhku, kan? Kau takkan mati. Paling parah, kau hanya akan terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Lelaki tua botak itu tersenyum serak sambil mengulurkan tangan kurusnya dan mengusap kepalanya yang botak. Senyum Mu Chen menegang. Dia menghirup udara segar dengan tak berdaya. Bisakah kamu melakukannya? Tante Jiuyu diam-diam bertanya dengan perhatian di matanya. Aku akan mencobanya. Mu Chen pun tidak memiliki rasa percaya diri yang besar. Orang tua botak di hadapannya ini jelas orang paling menakutkan yang pernah dia lihat. Bahkan lebih kuat dari si Sun Naga Putih. Nanti, aku akan diam-diam membantumu. Tante Jiuyu berkata dalam hati Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen telah membantunya memperbaiki manik petir dan sekarang harus menghadapi masalah ini. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan Tante Jiuyu, dia tidak menjawab. Lelaki tua botak itu tersenyum serak. Dia menyapu tangan kurusnya dan seberkas cahaya melayang keluar, menyelubungi Tante Jiuyu. Tidak peduli berapa banyak usaha yang Tante Jiuyu lakukan untuk berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Burung kecil, awasi dari samping saja. Pria tua botak itu tersenyum sambil menyipitkan matanya. Tante Jiuyu berjuang untuk beberapa saat, tetapi melihat usahanya sia-sia, dia hanya bisa menatap pria tua botak itu dengan tajam dan berkata, jika terjadi sesuatu padanya, kau tidak akan pernah bisa lolos dariku. Sekalipun aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya di masa depan. Orang tua botak itu tersenyum. Burung kecil, kau masih jauh dari matang. Bahkan jika kamu berhasil berevolusi dan memasuki jajaran binatang ilahi, kau tetaplah tidak seberapa. Apakah kamu siap? Ketika orang tua itu selesai berbicara, dia menatap Mu Chen. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan mundur beberapa langkah. Kemudian, dia berdiri tegak di cakrawala dan berkata dengan suara serius, "Senior, mohon pencerahannya." Energi spiritual yang agung berdesir keluar dari tubuhnya ketika api biru itu tampak mirip dengan asap, membubung ke cakrawala dan bisa dilihat dengan jelas dalam jarak 100 mil. Energi spiritualnya telah menyatu dengan api siluman Jiuyu. Pria tua botak itu menatap energi spiritual di sekitarnya yang berkobar-kobar, jejak keheranan melintas di matanya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan tangannya yang kurus terulur dan mengepal dengan ringan. Jeb 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 jeblar ledakan. Tekanan yang tak terlukiskan terpancar dari tubuhnya. Di bawah tekanan ini, seluruh ruangan tampak bergetar, dan tangisan pilu menggema di udara. Gemuruh. Sungai petir raksasa yang mengalir tiba-tiba melayang di atas dataran dan diserap oleh pria tua botak itu. Setelah itu, sungai petir itu tampak seperti naga perak yang berputar di atas kepalanya. Wajah Mu Chen sedikit berubah saat melihat ini. Jantungnya bergetar, energi petir yang menakutkan di sungai petir sudah cukup untuk menghancurkan gunung. Namun, itu mudah diangkat oleh orang tua botak ini. Kekuatannya memang tak terlukiskan. Jelebar ledakan. Tangan besar pria tua botak itu melambai, dan sungai petir langsung melayang ke cakrawala. Sambil mengeluarkan suara gemuruh, sungai petir itu berdesir di ruang ini. Petir melonjak seperti naga listrik, dan dengan sikap yang tak tertandingi, sungai petir itu menuju ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan jejak keheranan terpancar di matanya saat dia melihat sungai petir yang menyerbu ke arahnya. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa ruang di sekitarnya telah disegel pada saat itu. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan yang menakutkan ini. Pria tua botak ini jelas tidak berniat main-main dengan Mu Chen. Mu Chen mengertakkan giginya saat kedua telapak tangannya bersatu. Urat di lengannya berkedut, dan tak lama kemudian, tatapan ganas muncul di matanya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, maka dia hanya bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya. Jelebas-jelebas ledakan. Energi spiritual yang dahsyat langsung mengalir keluar dari tubuh Mu Chen tanpa terkendali. Dia tiba-tiba duduk di udara dan kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat. Gelondang-gelondang. Suara bel kuno bergema di cakrawala. Diiringi cahaya emas yang berkumpul, pagoda 9 lapis raksasa muncul dan menyelimuti Mu Chen di dalamnya.
Di antara semua metode Mu Chen, pertahanan pagoda 9 lapis adalah yang paling tangguh. Jika dia ingin menahan serangan mengerikan pria tua botak itu, satu-satunya harapannya adalah dengan mengandalkan pagoda 9 lapis. Ini adalah... Pria tua botak itu mengangkat kepalanya dan menatap pagoda 9 lapis raksasa di langit. Alisnya sedikit berkerut saat matanya yang keruh berkedip, memikirkan sesuatu. Jeblar ledakan. Sungai petir terus mengalir tanpa henti saat pagoda 9 lapis muncul. Seketika, sungai petir itu menghantam pagoda dengan kekuatan yang tak tertahankan. Menghadapi hantaman dahsyat itu, pagoda 9 lapis langsung berguncang hebat. Saat sungai petir melintasinya, retakan-retakan kecil dan halus mulai muncul di permukaan pagoda. Serangan pria tua botak itu memang terlalu menakutkan. Saat pagoda 9 lapis menyelimuti Mu Chen, wajahnya langsung memucat pasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa pertahanannya yang terkuat ternyata rapuh di bawah serangan pria tua botak itu. Dia mendongak saat retakan di permukaan pagoda 9 lapis terus meluas. Sungai petir yang memancarkan cahaya keperakan terus menetes ke bawah, menghasilkan suara gemuruh yang menggelegar di dalam pagoda. Pagoda 9 lapis itu hampir runtuh. Saat pagoda 9 lapis runtuh, Mu Chen akan sepenuhnya terekspos. Dengan kondisi fisiknya saat ini, jelas mustahil baginya untuk menahan serangan dahsyat itu. Apakah akan berakhir seperti ini? Mu Chen menggigit bibirnya, merasakan rasa manis darah menyebar dari sudut mulutnya. Di balik pupil hitamnya, tekad yang tak tergoyahkan terlihat jelas. Jika dia tidak mampu menahan serangan ini, bukankah itu berarti dia jauh lebih lemah dari Shen Changsheng dan Li Xuantong? Jika dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka, atas dasar apa dia berani berkata pada Luoli bahwa dia akan menjadi ahli yang tak tertandingi untuk menjaganya? Gemuruh. Pagoda 9 lapis runtuh, lapis demi lapis. Warna emas hitamnya kini dihiasi retakan-retakan yang menganga, akibat sambaran petir yang tak henti-hentinya. Di dalam pagoda, tubuh pemuda itu tersentak setiap kali petir menyambar. Kini, dia tampak lemah tak berdaya. Lapisan lain runtuh. Pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di balik pupil hitamnya, tatapan penuh tekad yang teguh dan tak tergoyahkan terlihat jelas. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya saat matanya menjadi merah. Suara yang dipenuhi dengan raungan pertempuran yang dalam bergema dari tenggorokannya. Raungannya yang dalam bergema di dalam pagoda. Saat aumannya menggema, pagoda tiba-tiba bergetar, seolah-olah resonansi dengan tekadnya yang kuat. Teriakan sengsara Mu Chen yang tegas dan tak tergoyahkan tampaknya telah membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam pagoda. Pola-pola cahaya kuno dan misterius mulai muncul di dinding pagoda. Pola-pola itu menyerupai teratai kuno, memancarkan cahaya yang luas dan menerangi seluruh ruangan. Seni pagoda agung dalam tubuh Mu Chen tampaknya berputar tanpa kendali. Di kedalaman tubuhnya, cahaya emas hitam misterius pun meledak dengan kilauan yang menyilaukan. Benda yang sepertinya telah tersegel di dalam tubuhnya juga telah diaktifkan pada saat ini. Shu! Sebuah suara kuno bergema di dalam pagoda 9 lapis dan sosok Mu Chen diselimuti oleh cahaya emas hitam. Pagoda 9 lapis yang semula runtuh langsung meledak dengan cahaya kuno. Saat cahaya muncul, bagian pagoda 9 lapis yang runtuh mulai pulih dengan sendirinya, sedikit demi sedikit. Lelaki tua botak itu menyipitkan matanya, mengamati aliran sungai kilat yang megah di dekat pagoda 9 lapis yang kokoh. Di dalam pagoda berwarna emas hitam, tampak sesuatu yang menyerupai teratai kuno berwarna emas hitam. 9 kelopak teratai itu bagaikan surga yang merebut kekuatan di setiap kelopaknya, memancarkan niat mendalam yang tak terhingga. Seolah-olah suara kuno dan sunyi bergema di antara langit dan bumi. Ini. Wajah lelaki tua botak itu sedikit bergetar saat dia bergumam, ini benar-benar pagoda ilahi kuno? Tapi jika dia memiliki pagoda ilahi kuno, bagaimana mungkin dia berada di sini? Cahaya melintas di mata lelaki tua botak itu, seolah-olah dia telah mampu melihat menembus pagoda tempat Mu Chen duduk. Darah segar membasahi seluruh tubuhnya dan berputar membentuk pola cahaya teratai darah di permukaannya. Teratai darah itu pun memiliki 9 kelopak. Menarik. Siapa sebenarnya bocah ini? Memiliki orang tua dengan garis keturunan kuno seperti itu.
Mata lelaki tua botak itu berbinar saat sungai petir surut dari cakrawala, kembali melayang di atas bumi. Bersamaan dengan surutnya cahaya petir, pagoda 9 lapis yang besar di langit memudar dan perlahan-lahan menghilang. Ketika pagoda 9 lapis menghilang, sosok yang berlumuran darah langsung jatuh dari langit. Ketika orang tua botak melihatnya, dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak menembak ke tubuh Mo Chen. Setelah itu, ia menyapu lengan bajunya dan angin kencang melemparkan Mo Chen ke sungai petir. "Kamu!" Saat melihat pemandangan itu, wajah Tante Jiuyu berubah drastis. Sungai petir mengandung energi petir yang luar biasa mengerikan. Bahkan saat Mo Chen sadar, dia tidak akan berani memasuki sungai petir, apalagi saat ini dia sedang tidak sadar. "Yakinlah, aku tidak ingin dia mati. Aku sebelumnya menyebutkan hadiah, jadi, tentu saja, aku akan menjaga akhir dari kesepakatan itu." Orang tua botak itu tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Tante Jiuyu dan mengepalkan 2 jari kurusnya. Bulu yang tampak seperti terbuat dari logam muncul. Saat jari-jarinya berkedip, bulu itu meluncur ke tubuh Tante Jiuyu, dan dia tidak bisa memeriksa apa itu. "Botak, apa yang kau lakukan?" Tante Jiuyu sangat marah. "Orang tua botak itu benar-benar keterlaluan. Aku cukup bersahabat dengan monster tua dari klan ras burung Jiuyu Ungu. Karena itu, aku sudah memberimu hadiah. Baiklah, kau boleh terus memurnikan manik petir, tapi jangan ganggu anak itu." Pria tua botak itu tidak memberikan penjelasan, hanya menunjukkan senyum tipis. Dia kemudian dengan malas berdiri dan perlahan memandang ke tempat yang jauh. Langkahnya tampak lambat, tetapi setelah beberapa langkah, dia sudah mencapai cakrawala dan setelah itu, benar-benar menghilang. Tante Jiuyu menatap ke arah kepergian pria tua itu, tetapi hanya bisa menggertakkan giginya. Dia cemas melihat Mo Chen yang terbungkus dalam sungai petir. Setelah itu, Tante Jiuyu menyemburkan api birunya, memenuhi langit dan mulai memurnikan manik petir ilahi. Di kegelapan ini, kesadaran Mo Chen melayang-layang. Dia merasa sangat pusing, seolah-olah sensasi itu tidak akan pernah berakhir. Di kegelapan, ada sebuah cahaya bergelombang muncul. Cahaya itu perlahan membentuk sosok buram seorang gadis. Gadis itu mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai kesadaran Mo Chen. Di bawah sentuhan lembut gadis itu, Mo Chen merasakan kelembutan tak terlukiskan yang mengalir dalam hatinya. Sensasi itu bagaikan pelukan seorang ibu, penuh kehangatan yang membuatnya tak ingin melepaskan diri. Di bawah kehangatan itu, aliran energi mengalir di dalam tubuh Mo Chen, seolah-olah menyembuhkan luka-lukanya. Rasa tenang muncul dalam kesadarannya yang kabur. Mo Chen berusaha keras untuk membuka matanya dan melihat sosok yang kabur itu. Namun, dia masih belum bisa melihatnya dengan jelas. Namun, sensasi aneh dari ikatan darah membuatnya mengerti bahwa dia memiliki hubungan istimewa dengan sosok hangat itu. Dalam mimpi masa kecilnya, sosok itulah yang selalu menjaganya. "Ibu." Mo Chen berusaha keras untuk keluar dari kegelapan. Tak lama kemudian, dia berhasil membuka kedua matanya. Dia mencengkeram ke arah sosok yang hangat itu, tetapi dia hanya meraih udara kosong. "Ah!" Mo Chen membuka matanya dan disuguhkan oleh cahaya keperakan yang terang benderang. Dia masih belum bisa memahami situasinya, namun dorongan untuk berteriak tertahan di tenggorokannya. Energi petir yang ganas bagaikan duri baja menusuk tubuhnya, mengalir dan membanjiri dirinya. Energi petir itu terlalu kuat. Ketika energi itu memasuki tubuhnya, Mo Chen merasakan sakit yang luar biasa. Otot-otot di seluruh tubuhnya mulai bergerak tak terkendali. Saat Mo Chen masih kebingungan, cahaya keperakan samar muncul dari dalam tubuhnya. Cahaya itu bagaikan makanan bagi tubuhnya yang kelaparan, dan Mo Chen mulai melahap energi petir dengan rakus. Rasa sakit yang hebat pun semakin meningkat dengan dahsyat. Mo Chen mengertakkan giginya, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu muncul di dalam hatinya. Itu adalah seni spiritual tingkat dewa, tubuh dewa guntur. Apakah ini peninggalan dari pria tua botak itu? Pikiran itu terlintas di benak Mo Chen. Tak lama kemudian, dia mulai berlatih di bawah pengaruh seni spiritual tingkat dewa. Saat dia mempraktikkan seni itu, dia melihat bagian dalam tubuhnya berubah perak. Kilatan petir menyambar, dan seluruh tubuhnya, termasuk otot, organ dalam, meridian, dan tulang, terus-menerus melahap energi petir di dalam tubuhnya.
Di bawah proses pelahapan yang panik, meskipun Mu Chen masih merasakan sakit yang luar biasa di dalam tubuhnya, perasaan energi yang memuaskan telah melonjak. Rasa sakitnya terasa nyaman, dan perasaannya aneh. Mu Chen tidak tahu seberapa kuat tubuh Dewa Guntur yang ditinggalkan oleh orang tua botak itu, tapi dia jelas bisa merasakan tubuhnya menjadi lebih kuat. Tampaknya benar, ini seni spiritual tingkat dewa. Mu Chen sedikit terkejut. Di antara seni spiritual, pengolahan tubuh adalah yang paling langka. Dan, hadiah yang diberikan oleh pria tua botak itu bukan sembarang seni spiritual pengolahan tubuh, tetapi seni spiritual pengolahan tubuh tingkat dewa. Seni spiritual yang dapat menyerap energi kilat untuk menghaluskan tubuh seseorang. Meskipun metodenya kejam, dia tidak picik, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, dia tidak berani menunda lagi dan mulai mempelajari seni spiritual pengolahan tubuh tingkat dewa ini dengan sepenuh hati. Teknik kultivasi yang aneh ini membuat Mu Chen sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia merasakan betapa luar biasa seni spiritual tubuh Dewa Guntur ini. Namun, saat berlatih, dia merasakan ada kekurangan. Jelaslah bahwa seni spiritual tubuh Dewa Guntur ini tidak lengkap. Orang tua botak itu tidak menghadiahkannya seluruh teknik kultivasi dari Dewa Guntur. Meskipun ini membuat Mu Chen sedikit menyesal, tapi dia tidak terlalu kecewa. Mendapatkan panen yang bagus sudah di luar harapannya. 3 hari kemudian, sungai petir meledak dan sesosok muncul di cakrawala. Untuk sesaat, kilat berkedip pada sosok itu sebelum mulai menghilang secara bertahap. Pada akhirnya, sosok Mu Chen muncul. Kulit Mu Chen saat ini memiliki warna perak samar. Di tubuhnya, ada energi ledakan yang terkandung yang tidak bisa diremehkan. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan meninju 2 kali. Seketika, udara meledak. Kegembiraan memenuhi matanya. Dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, dia memang tumbuh jauh lebih kuat. Tidak buruk. Mu Chen memuji. Setelah kilat menghilang dari tubuhnya dan dia kembali normal, dia tersenyum dengan mata menyipit dan mendarat ke arah Tante Jiuyu. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika Tante Jiuyu melihat Mu Chen keluar, dia juga merasa lega. Mu Chen menggelengkan kepalanya, lalu melihat sekeliling, mencari pria tua botak itu. Dia sudah lama pergi, kata Tante Jiuyu sambil melihat tatapan Mu Chen. Aku ingin tahu siapa sebenarnya kakek botak itu, kemampuannya sungguh menakutkan. Bahkan di Akademi Beichang, dia pasti berada di antara tingkat atas, kan? Mu Chen bergumam. Siapa yang tahu? Tante Jiuyu, bagaimanapun, tidak peduli tentang hal itu. Lupakan saja. Tanpa jawaban, Mu Chen menyingkirkan pikiran itu dari kepalanya. Dia melihat ribuan manik petir yang melayang di langit dan kejutan melintas di matanya, dengan begitu banyak manik petir. Oke, kelihatannya sudah cukup. Tangannya menyapu dan semua manik petir ilahi disimpan olehnya. Ayo pergi, kita harus pergi juga. Mu Chen meregangkan tubuhnya. Hasil panen yang diperolehnya dalam perjalanan ke wilayah petir ini jauh melebihi harapannya. Tidak hanya kultivasinya tumbuh ke level Kuasi Huatian, ia bahkan memperoleh seni spiritual seperti seni naga mengangkasa dan tubuh Dewa Guntur, yang memberikan manfaat besar pada kemampuan tempurnya. Saat ini, tidak peduli seberapa sulit lawan yang akan dia temui dalam perang perburuan, dia yakin bisa menghadapi mereka. Li Xuantong, jika kita bertemu lagi, mungkin perjanjian 3 gerakan tidak lagi dibutuhkan. Ayo pergi dan dapatkan esensi darah Bei Ming Long Kun. Keinginanmu akhirnya bisa terpenuhi. Mu Chen melambaikan tangannya saat dia tersenyum. Terima kasih. Tante Jiuyu menatap Mu Chen dan berkata dengan suara lirih. Kegembiraan yang meluap terpancar di matanya. Ketika Mu Chen keluar dari wilayah petir, dia tidak menuju area siswa baru, tetapi ke balai nilai spiritual. Dia bisa merasakan kegembiraan dalam hati Tante Jiuyu. Karena itu yang terjadi, maka Mu Chen telah memutuskan untuk memenuhi janjinya. Aula nilai spiritual memiliki popularitas tertinggi di Akademi Beichang. Jumlah orang yang bergerombol seperti semut, terus-menerus keluar masuk ke aula. Ketika Mu Chen memasuki aula nilai spiritual, dia menuju ke pusat aula utama, tempat penukaran manik petir. Di belakang meja kristal besar, ada seorang wanita cantik yang usianya kira-kira harusnya sama dengan siswa dari Akademi Beichang.
Namun, membantu di sini juga bisa mendapatkan poin nilai spiritual sebagai pembayaran. Ada sejumlah orang yang membeli manik petir. Setelah mengantri lebih dari 10 menit, akhirnya tiba gilirannya. Gadis cantik itu menatap Mu Chen sambil tersenyum manis. "Hai, apakah kamu mau membeli manik petir?" "Tidak, aku di sini untuk menjualnya." Mu Chen menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, dengan senyuman samar, dia bertanya, "Harga jual manik petir adalah 200 poin nilai spiritual per biji. Berapa banyak yang ingin kamu jual?" Dia mengambil kertas dan bersiap untuk mencatatnya. 13.000. Mu Chen tersenyum cerah. Wah! Kertas di tangan wanita itu terlepas, dan wajahnya yang cantik diliputi rasa heran. Semua siswa yang mengantri untuk giliran membeli manik petir pun tercengang saat melihat Mu Chen. 13.000 manik petir? Apa kepalanya terbentur sesuatu? Sejak kapan manik petir semudah itu untuk dipadatkan? 13.000 adalah jumlah yang bahkan Shen Changsheng tidak mampu mencapainya. Melihat keraguan di mata wanita itu, Mu Chen tak repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menunjukkan gelang mustarnya. "Kakak senior, 13.000 manik petir sama dengan 2.600.000 poin nilai spiritual, kan?" Di dalam aula nilai spiritual, aula yang ramai tampaknya telah tenang dalam sekejap. Tatapan tercengang menatap Mu Chen. Ribuan manik petir. Mereka belum pernah melihat orang yang menukarkan sebanyak itu dalam sekali jalan. Di dalam wilayah petir, memadatkan manik petir bukanlah tugas yang mudah. Banyak orang hanya bisa memanen sekitar 10 butir sehari. Selain itu, mereka masih harus meninggalkan waktu yang bisa mereka gunakan untuk berkultivasi. Wanita cantik yang berada di belakang meja memulihkan dirinya sendiri saat dia melirik Mu Chen dengan takjub di matanya. Dia jelas tidak tahu bagaimana cara mendapatkan jumlah yang begitu banyak dari manik petir. Untungnya, dia cerdas dan tidak mengajukan banyak pertanyaan. Benar, 13.000 manik petir. Dia memeriksanya sebentar dan mengangguk. Tak lama kemudian, dia menambahkan dengan senyuman, "Maaf kak, saya tidak berwenang untuk memproses transaksi sebanyak ini. Saya akan memanggil guru yang bertanggung jawab." Mu Chen mengangguk. Wanita itu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan seorang pria paruh baya. Mu menganggap adalah guru yang bertanggung jawab di sini. Guru itu pun tak henti-hentinya menatap Mu Chen dengan penuh keheranan. Bahkan baginya, ini adalah kali pertama dia melihat seorang siswa yang mampu menukarkan lebih dari 10.000 manik petir. "Mari ikuti aku." Guru itu melambaikan tangannya dan bergerak ke belakang. Mu Chen mengikutinya ke sebuah ruangan yang kecil. "Berikan aku kartu nilai spiritualmu." Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia menyerahkan kartu nilai spiritualnya. Dia menerimanya dan juga mengambil kartu nilai spiritual dari lengan bajunya. Garis cahaya melintas ke kartu Mu Chen dan dia mengembalikannya kembali ke Mu Chen. Mu Chen melirik kartu nilai spiritual dan melihat 7.100.000 poin nilai spiritual. Ini membuatnya merasa lega. Kerja kerasnya, setelah sekian lama, akhirnya membuahkan hasil. "Terima kasih." Mu Chen menahan ketidaksabarannya dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun, dia tidak menyimpan kartu nilai spiritualnya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Maaf merepotkan Anda lagi, guru. Saya ingin membeli barang." "Barang apa?" tanya guru itu sambil tersenyum. "Esensi darah Beiming Longkun." Mu Chen balas tersenyum. Guru Mu menganggap terkejut, menatap Mu Chen dengan keheranan untuk kesekian kalinya. Lalu, dia berjalan ke ruang dalam dan setelah waktu yang lama, dia kembali dengan membawa bola kristal yang kira-kira seukuran kepala manusia. Di dalam bola kristal, ada benjolan cairan darah yang bergoyang-goyang dengan kehidupan, memancarkan fluktuasi aneh. Bahkan dengan pemisahan bola kristal, Mu Chen masih bisa merasakan energi menakutkan yang terpancar dari gumpalan darah itu. Ini adalah kekuatan asli dari binatang ilahi. Esensi darah ini dihargai dengan 7 juta poin nilai spiritual dan telah dikurangkan dari kartu nilai spiritual kamu. Guru itu mengembalikan kartu itu kepada Mu Chen. Poin spiritual Mu Chen pun berubah dari 7.100.000 menjadi 100.000, itu membuatnya tak berdaya. Dalam sekejap mata, dia menjadi miskin bahkan belum sempat menikmati 7 juta poin nilai spiritual itu.
Sekarang, esensi darah Beiming Longkun ini milikmu. Guru itu tersenyum. Meskipun dia ingin tahu mengapa Mu Chen ingin membeli esensi darah, dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa menanyakan tentang masalah pribadi seperti itu. Terima kasih, Guru. Mu Chen mengambil kartu poin nilai spiritual dan menyimpan esensi darah Beiming Longkun ke dalam gelam mustardnya. Dia membungkuk kepada guru dan pergi. Setelah keluar dari ruang nilai spiritual, Mu Chen melihat aliran orang dan bertanya di dalam hatinya, sambil menatap langit, akankah kamu dapat berevolusi sekarang karena kita telah memperoleh esensi darah Beiming Longkun? Bagaimana bisa semudah itu? Aku masih harus melewati bencana petir. Itu bencana petir ilahi hitam? Kelopak mata Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk berkedut. Saat itu, ketika ia pertama kali melihat Tante Jiuyu, dia sedang mengalami terobosan bencana petir ini. Namun, dia telah gagal dan Mu Chen tahu betapa menakutkan kejadian itu. Menghancurkan spiritual dan mengubah menjadi ilahi, ini selalu menjadi langkah paling penting dalam jalur kultivasi binatang spiritual. Oleh karena itu, langkah ini tidak akan mudah. Aku sudah gagal 2 kali dalam langkah ini. Kali ini, dengan meminjam kekuatan inti darah Beiming Longkun, aku memiliki keyakinan diri yang besar. Tante Jiuyu berkata dengan penuh tekad. Mu Chen diam-diam mengangguk. Sekarang, setelah dia membentuk ikatan garis darah dengan Tante Jiuyu, mereka menjadi satu kesatuan. Jika salah satu berkembang, keduanya akan berkembang bersama, dan jika salah satu gagal, keduanya akan gagal bersama. Jika terjadi sesuatu pada Tante Jiuyu, dia juga akan merasakan dampak yang besar. Oleh karena itu, dia sangat berharap Tante Jiuyu dapat berhasil melewati bencana petir ilahi. Persiapkan dirimu sebaik mungkin dalam 2 hari ini. Kamu juga boleh menggunakan energi spiritualku. Setelah itu, kita akan mencari tempat yang tepat dan memulai pemanggilan petir ilahi, kata Mu Chen. Di laut auranya, Tante Jiuyu mengangguk sambil menatap penuh kelembutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan kekhawatiran yang Mu Chen rasakan di hatinya. Mu Chen memutuskan kembali ke daerah siswa baru dan disambut dengan kegembiraan. Berita tentang dia yang mencapai tingkat ke-8 wilayah petir telah menyebar ke seluruh Akademi Beichang. Dia berbicara dan tertawa dengan anggota Luoshen untuk sesaat sebelum kembali ke gedung kecilnya. Namun, dia tidak melihat Luoli. Dia mungkin telah pergi untuk berkultivasi, yang membuatnya tersenyum pahit. Karena Luoli tidak ada, Mu Chen memutuskan untuk berkultivasi dan mempersiapkan diri untuk membantu Tante Jiuyu melewati bencana petir. Tante Jiuyu juga bersiap untuk menantang petir ilahi tersebut. 2 hari pun berlalu dengan cepat. Setelah 2 hari, Mu Chen terbang meninggalkan area siswa baru dan keluar dari Akademi Beichang. Di luar sana, terhampar jajaran gunung yang tak terbatas. Tempat ini terletak agak jauh dari Akademi Beichang. Mu Chen terbang selama hampir setengah jam, menjauh dari Akademi Beichang, sebelum akhirnya melambatkan kecepatannya. Setelah itu, dia mendarat di sebuah gunung. Meskipun pegunungan ini dikelilingi oleh binatang spiritual, fluktuasi energi spiritual yang kuat di sini menjadikannya tempat yang ideal untuk melakukan terobosan. Sebelum dia berkata-kata, api biru menyala di bahunya dan seekor burung kecil berkedip-kedip muncul. Burung itu menatap langit dengan penuh tekad dan kebanggaan di matanya. Tangan Mu Chen terkepal dan bola kristal yang berisi esensi darah Beiming Longkun muncul. Darah di dalamnya bergerak perlahan, memancarkan energi yang kuat. Bagaimana kalau kita mulai? Mu Chen menatap Tante Jiuyu. Tante Jiuyu mengangguk dan tak lama setelah itu, ia menghembuskan api biru dari mulutnya, menyelubungi bola kristal itu dan menelannya ke dalam tubuhnya. Shihu! Sosoknya melintas saat melayang ke cakrawala. Setelah itu, nyala api biru menyapu, saat teriakan yang jelas dan resonan bergema di antara langit dan bumi. Saat api biru menyebar ke seluruh cakrawala, tubuh gemoy Tante Jiuyu juga mulai mengembang. Hanya dalam beberapa waktu, sepasang sayap api biru membara telah menyebar ke titik yang hampir bisa menutupi gunung. Mu Chen mengangkat kepalanya, ini adalah kedua kalinya dia menyaksikan Tante Jiuyu mengungkapkan tubuh aslinya. Di bawah pengaruh esensi darah Beiming Longkun, semua luka yang diderita Tante Jiuyu sepenuhnya disembuhkan, bahkan, itu membuat Tante Jiuyu lebih kuat.
Tante Jiwi menjerit ke arah cakrawala saat gelombang energi spiritual yang dahsyat menyapu. Tekanan yang kuat itu memenuhi segala ruang antara langit dan bumi. Gemuruh. Ketika Tante Jiwi melepaskan energinya, gelombang-gelombang energi yang menakutkan mulai terkumpul di langit. Awan-awan guntur hitam yang tebal mulai terbentuk, masing-masing dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan apapun. Tatapan Mu Chen berubah serius. Bencana petir akhirnya dimulai.